Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berjumpa lagi. Tetap saya doakan buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai bertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Bisa dikatakan kita awali mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jelas di 3 hari ke depan. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap? Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap? Ya tentunya di 3 hari ke depan. Silakan simak ya, ditonton, jangan sampai di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke ya. Tetap poin yang terakhir saya katakan, apapun uploadan ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, yang artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya. Saya masih masih ada ya membaca komentar, baik saya maupun admin saya itu masih ada yang membaca komentar itu mengatakan tidak tepat ya, belum ada reaksi. Nah ya berarti apa ya istilahnya itu, ya mungkin bukan mengena sama kalian. Sering saya mengatakan ya, setiap seseorang mempunyai dia itu tidak satu orang gitu loh, tetapi banyak kesamaan gitu loh. Mungkin satu orang mempunyai Yoda Gemini, pasti banyak. Nah kan seperti itu. Tapi tetap ya istilahnya itu, doa saya itu tetap agar ketika baik ataupun buruk itu tetap mengena sama kalian sobat. Ketika baik ya syukuri, alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika kita buruk ya jangan ditakuti ya, tapi buat kita agar bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya toh? Nah, jadi harap dimengerti kalau ini bersifat general reading ya, sekali lagi sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena sudah banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah konsultasi. Nyatanya banyak yang tepat tembakan saya, kan seperti itu ya. Dan juga adanya suatu pembukaan-pembukaan aura ketika memang terdeteksi adanya suatu tembakan black magic. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo ya, artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Oke sobat ya, langsung saja kita buka untuk asmara dari zodiak Leo dulu. Leo, di sini kartu utama kalian ada strength, ada wanita sedang menaklukkan singa. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup, itu ya, ada 6 cup, dalamnya ada bunganya, terus seseorang laki-laki memberikan sama perempuan. Ini kalau saya tangkap sih energi dari zodiak Leo, kelihatannya kalian ada suatu peristiwa ya, entah besar entah kecil ya. Yang jelas bisa saja ini masalah, suatu peristiwa ini ataupun masalah ini bisa saja sudah terjadi ataupun sudah kalian lewati, bisa saja belum terjadi dan bisa saja akan terjadi. Cuma di sini menggambarkan ketika kalian dihantam masalah, di sini kelihatannya kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bersabar ya. Sembari kalian berusaha untuk berjuang untuk bisa menyetabilkan lagi ketika memang itu ada problem di seputar asmara kalian. Jadi jelas ya, strength artinya suatu apa ya, suatu peristiwa gitu loh ya. Ada suatu kejadian peristiwa di mana yaitu tadi yang saya katakan, kalian mencoba bersabar, ikhlas, sembari kalian berjuang untuk bisa menyetabilkan kembali. Itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup ya. Ini ada bunganya. Ini jelas ya, ketika mungkin kalian dalam masalah, apalagi masalah itu sudah berlalu dan kalian ingin adanya suatu kestabilan kembali karena usaha-usaha kalian, di sini kelihatannya akan tercapai gitu loh ya. Apa yang sedang kalian usahakan, apa yang sedang kalian jalankan di sini kelihatannya akan tercapai ataupun terrealisasi ya. Dalam arti ya itu tadi, mungkin asmara kalian akan kembali baik-baik lagi, akan kembali pulih. Sudah tidak ada rasa saling memanas ataupun saling konflik, kelihatannya tidak ada sih seperti itu ya. Gitu. Bahkan di sini adanya suatu rasa senang untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo. Memang betul di sini terlihat adanya suatu konflik, adanya suatu peristiwa gitu loh. Tapi kan di sini kalian berusaha untuk menyelesaikan. Dan saya menangkap sih di sini kebanyakan besar Leo akan berhasil gitu loh. Ketika ada konflik dan mau menyelesaikan, seperti yang saya katakan barusan, kemungkinan besar ataupun sebagian besar kelihatannya zodiak Leo akan bisa menyelesaikan dan itu akan baik-baik lagi ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut untuk masalah pekerjaan. Di sini ada Wheel of Fortune ya, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 koin ya, di mana seseorang ini sedang melihat 7 tumbuhan koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo tentang pekerjaan. Di sini ada Wheel of Fortune, artinya bisa saja di sini berhubungan dengan hukum ya. Sudah sering saya mengatakan ketika kartu Wheel of Fortune muncul, bisa saja ini berhubungan dengan hukum. Artinya hukum karma ataupun hukum imbal balik ataupun hukum tabur tuai ya. Ketika kalian menjalankan itu baik, ya insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang baik pula. Ketika kalian berjuang keras ya, ya kalian akan bisa mencapai target-target ya, bahkan keberhasilan, kesuksesan. Karena kelihatannya roda keberuntungan ini sedang berpihak sama kalian. Nah, kan seperti itu sobat ya. Jadi adanya suatu kelancaran nantinya. Cuman di sini kenapa dikonfirmasi sama kartu 7 koin ya. Nah, di sisi lain saya juga menangkap apa ya, kalian juga adanya suatu renungan ya. Adanya suatu renungan, terus adanya suatu pemikiran bagaimana agar bisa stabil, bagaimana agar bisa mencapai target. Nah, di sini kelihatannya kalian ada suatu energi penungguan ataupun penantian juga di sini gitu loh. Padahal di sini kalian apa ya, diuntungkan dengan adanya suatu perputaran roda dunia. Ya mungkin di sini apa ya, meskipun itu terlihat baik ya, terlihat gambaran bagus ataupun istilahnya gambaran terang. Di sini kelihatannya kalian harus disuruh bersabar sobat ya. Jangan terburu-buru ya, gitu loh. Tetap semangat saja. Ya boleh kalian berpikir, karena saya menangkap di sini energinya itu kalian sedang berpikir gitu loh, kapan bisa stabil, kapan bisa mencapai target ya. Itu jangan khawatir karena kalian di kartu utama ini didukung sama Wheel of Fortune. Ya ketika kalian sudah bekerja keras tapi belum menemukan hasil yang maksimal ataupun hasil yang kalian inginkan, ya tetap saja jangan pantang menyerah ataupun pantang mundur di sini ya. Tetap kalian harus bekerja keras ya. Tetap seperti itu, tetap berjuang. Anggap saja kalian menanam dulu ya. Ketika itu memang ketika itu memang sudah rasa ibaratnya sudah waktunya, pasti kalian akan menikmati hasil buahnya. Nah, kan seperti itu ya. Jadi ya, saran saya zodiak Leo harus tetap semangat saja karena di sini kelihatannya ada suatu gambaran yang bagus juga gitu loh ya. Jangan istilahnya ya seperti di kartu konfirm, jangan selalu berpikir yang bukan-bukan lah ya. Jangan terlalu apa ya istilahnya itu sampai merenung kapan waktunya berhasil. Insya Allah lah ketika kita tetap semangat ya, apalagi yang kita kerjakan itu positif dengan niat yang baik, insya Allah ini roda keberuntungan akan berpihak sama kalian kok. Jadi kalian jangan terlalu
merisaukan itu semua. Yang penting kalian tetap semangat berdoa dan berjuang. Itu saja ya, agar bisa lebih stabil lagi. Itu ya. Sekarang lanjut di keuangan. Keuangan ini zodiak Leo ada Five of Cup ya, 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri sama seseorang yang kelihatannya lagi kecewa. Terus dikonfirmasi sama kartu Temperance ya. Nah, itu ada malaikat menuangkan air ya di cup satu ke cup yang lainnya. Ini kalau saya tangkap sih masalah rezeki ya, jelas zodiak Leo ingin adanya suatu kestabilan. Ya. Kalau saya menangkap ketika zodiak Leo ingin adanya suatu kestabilan, ingin adanya suatu rezeki yang masuk, apalagi ingin mempunyai tabungan-tabungan. Di sini zodiak Leo itu kelihatannya sudah ada suatu rencana gitu loh. Kelihatannya sekalian sedang menyusun rencana, sedang menyusun bagaimana langkah-langkahnya agar bisa stabil di faktor keuangan. Intinya di situ. Cuman entah kenapa ya di sini tiba-tiba ada suatu masalah yang menghantam gitu loh. Sehingga rencana kalian, langkah-langkah ke depan kalian agar bisa lancar, agar bisa mencapai stabil itu kelihatannya ambiar gitu loh. Tidak bisa terrealisasi. Akhirnya berantakan gitu loh. Dan akhirnya juga di sini kalian ada suatu kekecewaan. Gitu loh, ada kesedihan. Ya bagaimana tidak kecewa, bagaimana tidak bersedih karena rencana-rencana ataupun upaya yang sedang kalian susun ya dengan harapan akan bisa stabil ya. Itu ternyata ada halangan, ada sesuatu masalah yang menghantam secara tiba-tiba. Ya. Kalau saya menangkap energinya sih kalian ini apa ya istilahnya itu bahkan tidak menyadari gitu loh. Seakan-akan kok terjadi masalah seperti ini, seakan-akan kok cepat sekali masalah ini datang gitu loh. Ya, sehingga membuat kekacauan ya itu tadi akhirnya kalian di sini ada suatu kekecewaan, ada suatu kesedihan. Ini contoh ya, misalkan kalian dijanjikan keuangan. Terus langkah-langkah itu sudah kalian susun rapi. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini agar keuangan benar-benar nyampe sama saya. Nah, tiba-tiba adanya suatu kegagalan gitu loh. Uangnya tidak jadi sama kalian. Mungkin ada suatu masalah apa sehingga uangnya batal kalian dapatkan. Itu sebagai contoh ya. Nah, ya. Itu ya, cuma di sini apa ya, jangan terlalu kecewa sobat, jangan terlalu bersedih berlarut-larut karena di sini masih ada 2 cup yang berdiri, artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan. Ketika mungkin ada kesalahan ya segera perbaiki ya, itu segera perbaiki ya, segera istilahnya tuh bangkit ya, jangan terlalu lama untuk memikirkan dan tidak akan selesai karena masalah itu bukan istilahnya bukan hanya dipikirkan saja tapi harus kita selesaikan, harus ada suatu tindakan. Nah kalau kalian kecewa apalagi drop terlalu lama malah makin tertekan keuangan kalian gitu loh. Terus di kartu confirm ada Temperance. Nah ini yang saya maksud ya, ketika kalian ingin lebih teliti lagi ya, karena kartu Temperance ini menggambarkan ketika kalian lebih teliti lagi, tidak tergesa-gesa mau memperbaiki apa yang menjadi kesalahan, di sini kelihatannya akan hasil ya gitu loh. Bahkan akan tercipta dengan suatu kerezekian yang akan datang, akan mendatangi kalian. Entah besar, entah kecil, syukuri sobat. Baik secara tak terduga maupun terduga. Ya itu tadi syaratnya. Ketika kalian sudah dihantam masalah, itu kan kalian harus memperbaiki. Ya. Jadi kalian harus apa ya? Harus tahu mana letak kesalahan kalian. Sehingga kalian di sini harus penuh berhati-hati lagi. Jangan terburu-buru ketika menentukan sesuatu. Ya. Harap diteliti dulu. Ketika itu sudah kalian jalankan, insya Allah ini rezeki akan masuk lagi, akan datang lagi. Saya juga menangkap di sini ada tanda-tanda bagus ketika mungkin kalian lebih teliti lagi terhadap masalah-masalah seputar keuangan. Ini kelihatannya rezeki akan masuk ya untuk zodiak Leo. Ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, ini kalau saya tangkap ya untuk masalah asmara sih ya, kebenaran yang akan terungkap di sini kelihatannya masalah asmara cukup baik, cukup aman ya. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi tidak terlalu ada kendala di asmara. Itu ya kebenaran yang akan terungkap ya. Terus di faktor pekerjaan bisa saja di sini 50% 50%, artinya zodiak Leo bisa saja diuntungkan, bisa saja belum diuntungkan ya. Apapun itu ya, ketika kalian menginginkan ada suatu pencapaian target ya, kan kalian harus disuruh bersabar di sini. Ya, bisa saja ini bisa cepat terjadi ya. Artinya bisa cepat kalian mendapatkan suatu target-target apapun yang sedang kalian impikan, kalian inginkan. Itu akan berhasil secara cepat. Itu yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya ya itu tadi mungkin masih berproses gitu loh. Mungkin kalian masih diuji ya. Wajar ketika kalian diuji, kalian berpikir, kalian merenung itu wajar.
Itu tadi yang saya katakan, yang 50% mungkin kalian masih dalam tahap adanya suatu ujian ataupun masih terpending lah ya. Bukan tidak ada keberhasilan, pasti ada. Cuman mungkin masih berproses. Karena mungkin akan ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan dulu. Nah, ketika itu sudah selesai, bisa saja nanti ke tahap stabil. Itu ya kebenaran yang akan terungkap. Terus masalah keuangan, di sini jelas ya zodiak Leo ya. Ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap, di sini kelihatannya 50% juga sih. Karena saya menangkap energi banyak dari zodiak Leo ini yang kelihatannya sedang berpikir gitu loh ya. Sedang berpikir, sedang berharap kapan ada suatu kerezekian yang masuk, entah besar entah kecil, kapan ada suatu kelancaran, kestabilan. Itu yang saya tangkap di sini. Makanya terdeteksi 50%. Artinya apa? Itu tadi ketika kalian ada masalah, kalian cepat-cepat ingin memperbaiki, ingin istilahnya itu ingin memperbarui ya, itu kelihatannya akan berhasil. Cuman dengan satu syarat ya, karena di sini tertembak kalian ya untuk zodiak Leo ya. Ini energinya kuat menutup di faktor keuangan. Ketika kalian netral ya, apalagi mungkin tidak terkena tembakan, kelihatannya akan aman, gitu loh. Akan aman, akan lancar di sini. Bahkan ada satu kerezekian yang masuk. Itu loh ya maksud saya. Ketika yang 50% ini kurang bagus, ya kalian terindikasi ada suatu penembakan gitu loh ya. Ada penutupan aura di sini untuk zodiak Leo ya. Yang 50% lagi kurang bisa diuntungkan karena ada yang tertembak di sini. Tinggal kalian sendiri yang meresionetkan. Nah, ketika kalian sudah ada istilahnya merasakan, oh ya benar yang dikatakan Mas Dani, padahal saya sudah menyusun rencana, sudah berharap, tapi kok masih ada sendatan ya. Kok istilahnya itu membuat kacau rencana saya, berarti kalian tertembak gitu loh ya. Nah, makanya kalian disuruh hati-hati dan ibaratnya disuruh ada satu penetralan. Di kartu Templars ini mengatakan seperti itu ya. Kalian disuruh hati-hati di sini. Harus disuruh jangan keburu istilahnya itu teliti lagi sebuah masalah-masalah itu. Ya itu tadi mungkin kalian disuruh ada satu penetralan juga di sini. Baru itu akan menjadi bagus ya tentang masalah kerezekian. Untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo, kalau bisa dinetral ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya semoga manfaat apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, ya, apalagi tidak bisa dilogikakan, ya tidak ada salahnya kalian perkuat secara doa ya, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga lakukan cara-cara ikhtiar gitu loh ya. Tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar. Ini akan bisa menekan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Apalagi sudah mengetahui, merasakan, tapi kita abaikan, tidak akan pernah berubah nasib. Kita malah dihantam masalah yang iya kan seperti itu. Semakin terpuruk, apalagi semakin mengakar gitu loh. Kan sudah banyak yang konsultasi. Memang seperti itu kenyataannya. Tetap ujung-ujungnya ada satu pembukaan ataupun penetralan aura negatif. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.